Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita perlu ada rubrik dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing dimulai. Di sini saya akan menjelaskan konsep pemikiran pendidikan Said Nursi Badiuzzamан dalam perspektif filsafat pendidikan. Pertama-tama, namanya adalah Said bin Mirza. Lahir pada tahun 1877 di desa Nurs yang terletak di provinsi Bitlis, Anatolia Timur. Ayahnya bernama Mirza dan ibunya bernama Nuriye atau Nuriyah. Anak keempat dari 7 bersaudara, Diyah, Hanin, Abdullah, Said, Muhammad, Abdul Majid, dan Marian. Tanda-tanda kejeniusannya telah tampak sejak ia masih kecil atau usia 8 tahun ke bawah. Selalu banyak bertanya-tanya dan suka menghindari diskusi para ulama setempat untuk menyimak hasil diskusi tersebut. Di usia ke-9 tahun, dia sudah mulai merantau untuk menuntut ilmu. Dan usia 12 tahun, dia sudah menghafal Al-Quran. Selanjutnya, di bidang pendidikan keluarganya, dia mendapatkan pendidikan agama, ilmu dan tauhid dari ayahnya. Dan mendapatkan pendidikan akhlak dari kedua orang tuanya, yang mengedepankan sifat baik mereka sebagai panutan. Sedangkan pendidikan intelektual ilmu Al-Quran dari Abdullah, yaitu kakaknya. Sedangkan untuk pendidikan non-formal, lingkungan dan perolehan ilham, pengalaman berdiskusi secara ilmiah bersama tokoh-tokoh intelektual dan ulama, motivasi melalui mimpi, yaitu pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Kecerdasannya dan intuisinya memperoleh ilmu laduni. Selanjutnya pendidikan formalnya. Pendidikan formalnya Said Nursi mengenyam di Madrasah Muhammad Amin Afandi di Tak. Setelah itu dia melanjutkan di Madrasah Muhammad Nur di Birmis. Selanjutnya di Madrasah Mir Hasan Wali di Mux. Selanjutnya melanjutkan di Madrasah Muhammad Jalali di Bezaid tahun 1889. Setelah itu, ia belajar selama 3 bulan di bawah bimbingan Syekh Muhammad Jalali. Belajar kitab Nahwu, Shorof, Jamu al-Jawami atau ilmu fikih, Ibnu Hajar yang berisi ilmu-ilmu fikih, Syarah al-Mawafik atau ilmu kalam. Belajar matematika, belajar kimia, fisika, filsafat, sejarah, dan geografi. Said mendapatkan gelar Molla atau guru pada usia 14 tahun. Di Madrasah Muhammad Amin Al-Afandi di Al-Wars Bitlis ini, ia belajar di bawah bimbingan Syekh Muhammad Amin Afandi dan tinggal di rumah wali kota Bitlis, mempelajari ilmu kalam, ilmu mantik, tafsir, dan hadis. Selanjutnya, di Madrasah Fatahullah Afandi di Si'ir, belajar di bawah bimbingan Syekh Fatahullah Afandi di Si'ir, menghafal kitab Jamu al-Jawami yang sebanyak 362 halaman dalam waktu 1 minggu. Karena kecerdasannya, dia mendapatkan gelar Badi al-Zaman atau keunggulan zaman. Ia mulai dikenal sebagai Said Masyhur. Selanjutnya, di usia 30 tahun, Said Nursi Badiuzzamан ini memiliki gagasan untuk mendirikan kampus Madrasatul Zehra dengan gagasan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu modern. Said Nursi tutup usia pada 23 Maret 1960 atau di usianya yang 83 tahun. Ia dimakamkan di Dekrar. Setelah itu, makam Said Nursi dibongkar pada tahun 1960 atau 12 Juli 1960 oleh pemerintah sekuler dan jenazahnya dipindah ke sebuah tempat rahasia di Isparta dan sampai saat ini belum diperoleh kejelasan tempat kuburan di mana dikuburkannya Said Nursi tersebut. Dalam catatan sejarah, Said Nursi hidup pada 3 masa, yaitu Sultan Abdul Hamid, Mustafa Kemal Atatürk atau Presiden Turki pertama dari Partai Rakyat Republik, dan pada saat itu dan tahun 1950 di periode Adnan Menderes dari Partai Demokrat. Said Nursi memiliki risalah Said Nursi yaitu memiliki 14 jilid 6.000 halaman.
Dalam penulisan dan penyebarannya dibantu oleh banyak murid-muridnya, Mustafa Zuhur dan Zubair. Judul bukunya adalah Sosler. Tahun penulisan 1926 sampai 1929. Judul buku Kostamonoku Laki Hasi. Tahun penulisan 1936. Selanjutnya, kitab selanjutnya yaitu Metubat, Lema Alar, Ular, Israatul Ijaz, Masyafen Nurie, Barla, Lakis Hasi. Selanjutnya yaitu dasar-dasar pendidikan. Menurut Said Nursi, mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu modern. Pikiran harus dicerahkan dengan sains, sedangkan hati harus diterangi dengan agama. Tujuan pendidikan, tujuan utamanya adalah untuk membebaskan umat Islam dari peradaban Barat yang dianggapnya akan melunturkan kultur dan ajaran agama Islam, ajaran Islam terhadap kaum Muslim. Sedangkan pendapatnya terkait kurikulum, yaitu ajaran yang termuat mengarah tidak hanya mendapati ajaran-ajaran menuju ke akhirat belaka, tetapi juga mendapat dasar-dasar kaidah analisa ilmiah dan motivasi yang harus dimiliki untuk menguasai satu bidang keilmuan yang lainnya. Metode pendidikan. Di sini Said Nursi ada 6 poin, yaitu pendidikan berdasarkan pada sumber dasar Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan berdasarkan persaudaraan dan persatuan. Yang ketiga, pendidikan harus dimulai dari diri sendiri. Yang keempat, kemampuan siswa harus diperhatikan. Yang kelima, pendidikan melalui pergerakan yang positif. Yang keenam, pendidikan memiliki target dan tujuan yang murni. Penggabungan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam pembelajaran. Terkait esensialisme, Said Nursi menyatakan bahwa pendidikan mengacu pada warisan budaya dan sosial, sedangkan konsep pendidikan Said Nursi mengacu pada wahyu atau Al-Quran. Pandangan Said Nursi terkait perennialisme memandang bahwa suatu kebenaran hakiki dan abadi datangnya dari Allah. Untuk mendapatkan kebenaran tersebut, maka pendidikan harus mengacu pada wahyu yang telah diturunkan Allah. Pendapat Said Nursi terkait rekonstruksionisme adalah kaitannya dengan konsep pendidikan adalah mohon maaf saya ulangi. Pendapat Said Nursi terkait rekonstruksionisme yaitu menghendaki pendidikan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai problematika sosial, politik, ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global dan untuk membina mereka, membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Pandangan Said Nursi terkait progresivisme yaitu tercermin pada gagasan mengintegrasikan antara pendidikan umum yang sekuler dengan pendidikan agama. Ini adalah sumber-sumber dari PowerPoint ini, poin-poin terkait Said Nursi. Bisa dicermati dan diambil yang sekiranya dibutuhkan. Banyak kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.